Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak dan Ibu jamaah pengajian rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian ilmu usuluddin kita. Akan datang mengisbatkan salawatnya. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mengisbatkan salawat, menetapkan salawat dan salam pada permulaan kitab dan risalah terjadi pada masa pemerintahan Bani Hashim. Kemudian berlanjutlah amal atasnya, mensunahkannya. Salawat dan salam itu dah biasa diletakkan dalam penulisan kitab ya, atau risalah, surat. Rasul selalu kalau membuat surat itu Bismillahirrahmanirrahim, pakai salawat ya. Terjadi pada masa pemerintahan Bani Hashim. Berarti Bani Hashim ayah Abdul Muthalib ya. Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Kemudian terus diamalkan. Setiap penulisan kitab dan penulisan risalah itu memakai salawat serta salam. Nah, selalu dibuat. Dan mensunahkannya, langsung dijadikan hukum dia sebagai sunnah. Dan sebahagian ulama menutup kitabnya dengan keduanya. Iya, sebagian ulama juga menutup kitab-kitab mereka pakai salawat dan salam. Sama juga berdoa begitu. Sunnah kita memuji kemudian bersalawat. Ya. Di akhir doa pun gitu juga. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi sallam. Tetap juga sunnah. Yang tak ada salawatnya tergantung berkahnya. Ya, tergantung kemakbulan pada doa itu. Nah, kalau kita berdoa jangan lupa salawat. Kadang orang itu habis zikir langsung ya Fatihahkan semuanya. Tidak ada penambihan. Apa habis berzik. Kalau bawa zikir dia langsung habis zikir dia itu kan kadang-kadang dibacakan Fatihah untuk Nabi. Baru semuanya. Dia langsung semuanya. Ya. Orang yang mengamalkan bahwa Nabi itu mendapat manfaat dari salawat dan salam dari umatnya, maka mereka membaca ila hadratillah.
Tapi orang yang tidak berkeyakinan bahwa Nabi itu martabatnya, derajahnya naik dengan sebab bersolawat umatnya, dia tak pakai ila hadratin. Mungkin dia meyakinkan Nabi Muhammad itu tidak naik derajat dengan sebab bersolawat. Tak pakai ila hadratin dia. Ini tadi persoalannya, begitu habis zikir dia langsung ke mayat. Ke mayat, iya. Tidak pernah biasakan dia buat kenapa? Kurang adab lah, kurang etikanya. Memang Nabi itu pada hakikatnya tidak pun diilah hadratin kan, dapat dia. Artinya dia dapat pahala ibadah kita tuh. Kita beramal nih, umat nih beramal, dia dapat pahala Rasul itu. Karena dialah yang mengajarkan pertama. Kan pahala yang tak putus itu diantaranya ilmu yang bermanfaat, ya kan? Ilmu yang bermanfaat. Di antaranya ilmun yuntafa'u bihi, atau man allama ilman, siapa yang mengajarkan ilmu. Ilmu ini semuanya dari baginda Rasulullah. Makanya tidak pun kita ila hadratin kan, Nabi itu dapat setiap amal umatnya. Cuma akidah ahlu sunnah wal jamaah, setiap kita yang bersalawat, kita nak pada Nabi, itu tambah naik derajah kenabian itu, tambah tinggi dia. Cuma boleh kita bicarakan dia di majelis taklim. Kalau kita bicarakan di halayak ramai, mereka mensepelekan, meremehkan Nabi. Perlu juga Nabi turut dengan selawat kita. Nah, jadi supaya menghindari, jangan nanti disepelekan dia. Kurang adab lah, etika. Atau kadang bahasa itu, kenapa Al-Fatihah Nabi Rasul katanya? Karena dia sudah sudah tinggi tempat. Nah itu tadi saya bilang tadi, orang yang menganggap tidak bermanfaat bagi Rasul bacaan salawat dan salam, maka dia tak pakai ila hadratin. Orang salafi itu, salafi Wahabi suka gitu. Bagus pakai ila hadratin. Kita tengok, dia tidak asal habis zikirnya tuh, yang dihentaknya tuh, langsung aja kirimnya apa semuanya. Ada lagi nabi-nabi. Satu apa enggak? Kurang lah etika itu, kurang akhlaknya. Begitulah memang yang dibikin orang sekarang. Dan an-nabiyu itu diambil daripada kalimat an-naba. Nabba'a yunabbi'u nabiyun. An-nabiyyu masdar daripada nabba'a. Apa arti nabba'a itu? Mengkhabarkan. Karena dia memberitahukan kita hukum dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengkhabarkan karena dia memberi tahu kita hukum dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi itu bisa dia fa'il, bisa dia maf'ul. Kalau dia fa'il, orang yang mengkhabarkan. Kalau dia maf'ul, orang yang dikhabarkan dia. Jadi kalau Nabi itu menyampaikan kepada umat, seperti Rasul berkata, inna min asyratis sya'ah dukhanan ilal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya tanda kiamat itu adalah asap yang datang dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Dukhanan. Berarti Rasul di sini fa'il, orang yang memberi
khobar. Tapi kalau menurut surah 65 ayat 1, ya ayuhan nabi iza talaqtumun nisa, wahai nabi, apabila engkau mentalak seorang perempuan, iddatihinna, hendaklah dalam keadaan beriddah, dalam waktu iddah mereka. Berarti pada ayat ini Rasul adalah orang yang menerima khabar dari Allah, maka dia maf'ul. Jadi boleh jadi dia fa'il, boleh jadi dia maf'ul. Orang yang memberi khabar atau orang yang dikhabarkan dia. Wa ma arsalnaka wa unzila alaikal kitab, dan kami turunkan kitab kepada engkau ya Muhammad, litubayyina linnas, agar menjelaskan kepada manusia. Berarti posisi Rasul adalah sebagai maf'ul, orang yang dikhabarkan dia. Ini dinamakan bayan. Iya, bayan itu artinya jelas, menjelaskan, cakap, bayan. Makanya ada ilmu bayan, ilmu bercerita. Kalau Pak Jainuddin MZ semua ada itu. Mantik, bayan, balaghah, badi'nya lengkap semua. Makanya kalau ada ceramah 7 menit udah mantap. Ada juga 3 jam apem tak dapat apa pulang. Itu bukan bayan tuh, berayun. Makanya ada istilah hadis itu jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu sikit cakap tapi makna luas. Makanya Rasul itu begitu, jawami'ul kalim, sikit cakap Nabi, cuman maknanya hebat. Maknanya yang terkandung. Sikit cakap Rasul, maknanya luas. Awak cakapnya udah 17 meter. Maknanya cuman sejengkal. Orang biasa aja lubat. Yang begitu begini, begitu begini, sikit kau dah ambil kesimpulan. Tapi kalau Rasul tidak. Jawami'ul kalim. Sikit bicara tapi manfaatnya luas, indah. Orang-orang alim itu begitulah dia. Setiap yang mereka ucapkan itu, setiap mereka bicarakan, itu sudah dipikirkannya semua. Tidak sembarangan dia. Sudah dipikirkannya. Macam ketua MUI malam tu jangan ceramah tu. Ada paham nanti je. Tu Bang Adi tu pula. Bang Adi, kami dihantam. Pertanyaannya siapa menghantam dia? Allah. Banyak kali timpang. Itulah akibat riya. Riya dan bermegah-megahan. Apalah di undang-undang itu tuh, disebut-sebut gelar-gelar sebut untuk apa? Cerita-cerita mati, tapi kok dibuat-buat begitu? Macam tak takut dengan mati. Kami seperti dihantam. Dihantam, tentu ada fa'il yang menghantamnya. Jadi siapa yang menghantamnya di situ? Kalau orang usuluddin itu paling kecil pasik itu. Tercengang aku, kata Allah, bagi hambaku tidak bersyukur dengan nikmat, tidak sabar terhadap bala, tidak ridha terhadap qadha. Maka pergilah kalian, keluarlah dari kolong langitku dan carilah Tuhan lain dari aku. Kan kasar lah itu. Jadi kalimat hantam itu dah ke situ begini. Carilah Tuhan lagi dari aku, kata Allah. Kalau mencari mak angkat dapat, mencari Tuhan diusir mak awak gitu. Hambus kau, cari mak awak lain dapat, untuk semang. Tapi kalau dicari-cari Tuhan dari aku, mana cari lagi?
Minggu ini adalah minggu musibah. Berarti ada bulan tak elok, ada bulan elok. Mana orang mati. Syukurlah tak kasih aku ceramah. Kalau kasih maulah juga. Memang dah kena cekal dari awal ya. Pikir saya dapat jatah. Tak dapat jatah habis. Dalam je. Dah gatal kali lah mulut saya ni dah. Tak dapat juga. Disisihkan dah. Kok dapat tu buka. Yang saya buka makruh menyanjung mayat kalau benar. Kalau salah haram. Dalam fikih menggunung-gunungkan mayat namanya. Menggunung-gunungkan. Karena lain daripada Nabi tidak ada maksum. Ya kan? Ya. Kemarin yang ketua MUI yang ceramah itu mengutuk sekali. Kata dia, yang dibilang dia, kita nggak usah harus percaya kalau umpamanya seseorang itu harus ada sakitnya baru meninggal gitu. Sementara kan di masjid sana Pak Ustaz yang membahas, katanya malaikat maut itu nggak berani mencabut nyawa seseorang itu kalau ada sakit. Itu yang banyak. Kalau saya simak banyak betul. Terlalu mengagung-agungkan kali, rusak kali. Oh, seolah-olah macam makom. Ngeri saya dengar. Sibuk setan gua itu. Bukan dia dokter, profesor, dokter. Sibuk lah setan. Akhirnya jadi ria ya kan? Nampak kali ria. Udah itu pidatonya pun nampaknya sih. Tak baik. Ria kan? Tak tahan saya, tak sabar saya karena meninggal istri saya. Dia kawin lagi ya. Gimana? Sabar usah kawin awak. Makanya gelar itu tidak menjamin keilmuan seseorang. Apalagi gelar-gelar yang ada di Indonesia ini. Di Indonesia ini mudah kali dapat gelar itu. Orang saya ingat pun sarjana itu. Pokoknya rajin aja bayar uang kuliah. Sekarang semua ditempah, makalah ditempah, skripsi ditempah. Itu yang S2 itu banyak nempah itu tesis itu. Kalau dia tidak pandai menulis skripsi, tak pandai dia tesis. Tesis itu hanya halamannya lebih dari skripsi. Ini skripsi dah nempah nih upah sama orang. Macam mana nulis tesis itu dia? Dibuka nanti tesisnya ditanya pada bab 4. Apa saudara isi di situ? Ditanya nih. Enggak tahu dia, orang lupa. Pada bab keempat pada alaniyah ketiga. Apa saudara maksudkan situ tentang fenomena di dalam masalah hukum syariah? Dia sibuk buka skripsi dia. Mana halamannya? Orang tak tahu dia, orang tidak demikian. Lulus karena yang buat dosennya. Yang bikin dosennya sendiri, dia ngujinya. Oh, dah lulus lah. Selesai. Buku-buku yang banyak tu gitu juga lah. Orang dia disusunnya aja. Bukan dia menghafal isi, tak ada hafal isi. Maka disusunnya aja. Iya. Apa namanya? Gelar yang dicarinya itu untuk ngemop, tahu ngemop? Gelar yang dipakainya itu untuk menjatuhkan image orang, untuk menjatuhkan keilmuan orang. Maka ditunjuklah gelar itu. Enggak lah. Kok saya sama sekali tak ada. Baru dapat kita ukur seseorang ilmunya ketika dia berbicara. Kalau sudah berbicara baru ketahuan dia berilmu atau tidak.
Kalau tidak, tak dapat. Guru-guru saya, Ustaz Ghazali Umar itu, BE itu. Kata Ustaz Rim'an, Ghazali Umar itu memang BE gelar itu, tapi ilmu doktor itu. Ilmu doktor itu. Kalau Sa'arif Indonesia, sanawiyah, tapi ilmu lebih parah dari profesor. Maka Sa'arif itu dikatakan kalkulator berjalan. Apa sebab digelikan dia lakop kalkulator berjalan? Di mana orang menanya faraid, putus hukum di waktu itu. Tidak ke rumah lagi buka kitab. Mau di mana ditanya? Di sungai sambil mandi, putus. Sekian, sepertiga, sepulan, seperdelapan, sekian, ini asobah, sekian, habis, selesai. Tak payah nengok rumus lagi dia. Itu kalkulator berjalan. Alim. Pemberian Allah, karunia Allah. Nah, itu jangan kita contoh-contoh lah itu ya. Sembahyang mayat di rumah pula duluan, baru di masjid. Di rumah. Rugi kan? Orang yang sudah sholat jenazah pertama, makruh ikut mensolat yang kedua. Apa tak ikut keluarga lagi mensolat di masjid? Yang mana fardu kifayah? Yang kedua apa yang pertama? Al-fardu afdalu minan nafli. Yang fardu lebih afdal dari yang sunnah. Yang dituntut itu 40 orang itu yang pertama. Kalau yang kedua, andai kata tidak disembayangkan, diantarkan jenazah, boleh enggak? Ke kubur. Apa sebab boleh datang ke kubur? Karena sudah disembayangkan dia. Yang pertama itulah yang wajib. Yang kedua, sunnah, sekalipun niatnya tetap fardu kifayah. Cuman dia nilainya sudah tidak lagi wajib, sunnah, sekalipun pahala-pahala wajib. Mana-mana kadang-kadang bingung kok keilmuan kadang-kadang. Wadah hadis Ustaz, tunjukkan hadis yang mana lagi bawa. Paling lebih hebat dia daripada Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau bisa dia menandinginya ulama kontemporer itu Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Manalah kalau menurut hemat saya, kuliah 2 tahun bisa jadi ulama, bisa. 2 tahun kuliah bisa jadi ulama, bisa. Alhamdulillah. 2 tahun kuliah. Sabtu Minggu lah boleh. Itulah keadaan sekarang ni. Bingung. Makanya memang saya agak menjempolilah ke Haji Idrus Ramli. Ini dalam YouTube itu. Ada saya tengok lagi anak muda tu, Sani Uye namanya tu. Kan tanggung Alpiah tu, kepala tu. Sadis betul orang tu menghafal. Profesor di kipas orang. Ada gelaran tu pesantren aja. Ke Haji Idrus Ramli sampai keluar negeri, tenggelam somat terus. Belantai. Terus deh. Hafal. Kalah profesor kipas. Doktor aja pun ngangkat juga. Doktor Piranda pun habis jantan. Boleh bahasa lama pun kipas orang. Sampai tak ada lagi ilmu orang terbuat. Kata Salafi Wahabi itu, yang disamak itu adalah bejana yang kena anjing, kena jilat anjing. Kalau yang lain tidak. Kalau dinding enggak, kalau pohon kayu tidak. Yang maksudnya yang disamak itu apabila bejana yang dijilat oleh anjing, itulah yang disamak. Yang lain tidak disamak. Karena menurut hadisnya begitu, apabila bejana yang berisi air dijilat anjing, maka itulah disamak. Salah satu dengan aulahun nabi turab, salah satu dengan tanah. Itulah katanya. Yang lain tidak. Itulah.
Pengamalannya segitulah apa pendapat di hadis. Tak boleh istighfar tambah. Astaghfirullahalazim tak boleh. Allazi la tak boleh. Apalagi astaghfirullah walil muslimin wal muslimat. Karena tak ada dalam Quran hadis. Ada dalam Quran tak ada. Ada. Tak membaca lagi dia. Habis orang tu gitu. Kalau dah gelar gitu tak mau lagi membaca dia. Macam ulama mujtahid dia. Padahal orang yang tidak bergelar kalau membaca tiap hari dia membaca. Alim betul gitu. Ngeri membaca tu Pak fadilahnya. Kan? Membaca tu ngeri fadilahnya. Bisa orang tu tak tahu dia hukumnya, awak bisa tahu akibat membaca dia. Maka di surah Allah tu Iqra, baca. Iqra. Itu saya bilang ilmu yang begitu tu. Kalau tak dapat dia bisalah ditengoknya. Maunya dahulukan dengan pemikirannya, didahulukan dia. Kalau dibiasakan begitu lama-lama lemah sarafnya. Coba tengok nanti video Husni Ginting, ulama hadis Tanjung Pura itu. Coba tengok. Dia handphone lama. Dia bilang, aku tak pakai ini menghafal tu. Memang aku hafal dari kitab tu luar kepala aku. Hafal. Makanya dia sakit dia banyak betul. Tak tidur ngapal. Memang dia hafal. Memang dites itu hafalan itu. Sampai 8 turunan tu dari kitab itu. Alamah luar kepala dia. Pejam mata dia. Begini tu. Tembus. Hebat ada kiri. Syekh Husni Ginting. Maka dia bilang tidak ulama hadis kalau membaca hadis pakai proyektor. Kan banyak sekarang S3 pakai proyektor. Pakai layar tu apa? Mati lampu. Mana hadis dia? Mana hilang? Itulah bahaya. Memang capek memang kalau kita hafal tu. Sambil duduk awak mengingatnya. Mau tidur garang diingat balik, bangkit tidur garang ingatnya. Di kereta awak mengingatnya, capek sekali tabrakan awak. Ya adalah. Cuma memikirkan ilmu kan pahala. Sibaweh. Rupanya Sibaweh itu bahasa Persia, artinya harum apel. Kebiasaan Sibaweh itu suka menghisap bau apel. Sibaweh. Lahir 120, wafat 180 Hijriah. Berarti sempat semasa sama Imam Syafi'i dia. Sibaweh. Pengarang Alkitab. Rupanya Sibaweh itu bahasa Persia, bukan bahasa Arab. Sibaweh. Artinya bau apel. Dari mana kita tahu? Baca tadi lah dapat awak kan. Kalau tak baca tak dapat. Maka sekarang ustaz banyak berceramah, baca malas. Kenapa dia banyak berceramah? Berceramah dapat duit limpul, dapat 100, dapat 400. Kalau membaca dapat ngantuk, dapat tarik mata. Tapi hasil ceramahnya apa? Ngawur lah. Mengawur. Melakat atau melakat. Pernah tengok belarak kena api? Melakat kaji. Tak kenapa pula gitu modelnya. Memang betul lah itu kan. Kalau kita dah jumpa sama orang alim, datang takut awak. Alim dia betul-betul kan. Grogi awak pun datang. Jadi Ustaz Jalaluddin Abdul Muthalib. Kuburannya di Mesir Raya. Ustaz Lahmudin Nasution, kuburannya Sungai Mati, kuburan Mandailing. Kuburan Mandailing. Oh, Sungai Ginting ya. Jadi Pak, masalah menghafal tadi, gitu kan. Kan kita ini kan kalau yang namanya menghafal itu kalau enggak billahi ta'ala sebenarnya kan payah.
Karena kan begini, kita baca Iqra, katanya kan Isra kita lagi baca, katakan. Aku tidak tahu kan kata Nabi Muhammad. Aku tidak membaca. Selanjutnya Iqra Isra kita lagi balak ini karena anak baca, katakan, nyatakan dengan nama Tuhan yang menciptakan. Istilahnya jangankan menciptakan tahu, kata Allah seakan-akan. Kalau hanya untuk membuat tahu membaca itu gampang buat kita, kata Allah begitu. Sebenarnya tidak ada. Ya, takwilnya ialah itu, makanya selalu kalimat dalam Quran itu biiznillah. Biiznillah itu dengan takdir Allah. Biiznillah dengan takdir Allah. Jadi kalau sudah Allah menakdirkan alim, ya alim dia. Kita ini pun kok rajin kuliah S3 Cuman malas awak nak kuliah, capek itu. Ya kan? Ada di awak rumah, masuk S2. Datang awak Sabtu Minggu, ada soal kerjakan, kumpul-kumpul awak sama kawan-kawan dah buat tesis 2 tahun, dilantik, selamat S2, magister, MAG, dah. Ada duit lagi, masuk lagi S3. 2 tahun, bayar orang kuliah betul-betul. Tak tolong sama dosen tu, sisipkan duit 1 juta supaya mudah dah. S3. Cuman ketahuan akhirnya selamatnya. Ketahuan akhirnya. Ini kan pula ini Pak Ustaz ini. Kita kadang sering baca apa katanya yuktir mata mayasya wa mayuktir mata maqsudnya khairan katsira. Kami istilahnya kan memberikan hikmah atau pengetahuan kepada siapa yang tak sedar dan Yuktil hikmata. Siapa yang tak memberikan hikmah ataupun pengetahuan, sesungguhnya dia sudah mendapat kebaikan yang amat sangat banyak. Gitu. Itu sebenarnya kalau memang enggak diberikan dia hikmah itu, orang berusaha itu pun nggak dapat gitu. Iya, yuktil hikmata. Itu sebenarnya hadis itu, ayat itu mentafsirkan kepada Nabi, kepada Luqmanul Hakim juga. Yuktil hikmah. Makanya penafsiran itu ada ala sufi, ada ala fiqih, ada ala usuluddin. Jadi kalau orang-orang tasawuf beda penafsirannya dengan orang fikih. Kalau orang fikih beda dengan orang sufi. Jangan salahkan orang sufi ya. Seperti penafsiran tentang Raja Jalut dengan Raja Talut. Minumlah oleh kalian air. Kalau ulama fikih yang dimaksud dengan meminum air itu karena kehausan. Kalau ulama sufi tak mau. Siapa yang meminum air yang di pinggir sungai tatkala mau berperang, kalau dia meminumnya dengan tapak tangannya selamat. Kalau ditungapnya air itu tadi, kekenyangan dia tak bisa lagi perang. Maka sebagian anak buah Raja Jalut tadi tak bisa ikut perang karena jumpa sungai tadi, ditelannya sungai itu banyak, kenyang. Ulama sufi lain menafsirkannya. Barang siapa yang mengambil dunia dengan tangannya dicedok yang paling penting, selamat di akhirat. Tapi kalau dunia itu dicongokkannya, maka tersiksalah dia nanti di. Akan beda kan penafsirannya kan antara tentang ulama fikih sama ulama sufi. Ulama sufi menafsirkan ayat itu, ambillah dunia itu sekedarnya. Jangan sampai dituntung ke mulut. Kalau penafsiran fuqaha tadi, minum seadanya biar enak perang, jangan kekenyangan. Walaupun sedikit yang ikut Raja Jalut tadi, selamat juga mereka akhirnya. Ya. Itu di zaman Nabi Allah Daud alaihi salam, Raja Jalut dan Talut. Kalau bahasa kita ditungap, tahu ditungap. Kita kok dah minum banyak ada coba, nungap sudah. Nungap. Nah. Jadi beda penafsiran orang sufi dengan fuqaha. Tak boleh orang fuqaha menyalahkannya, karena orang sufi itu ngerti juga tafsiran fuqaha itu ya, tahu dia. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Tentu ditafsirkan melalui sufi.
ditutup hati mereka. Cuma mana nutup hatinya? Pakai tutup panci. Summum bukumun umyum fam. Dibutakan matanya, dibisukan mulutnya, dipekakkan telinganya. Awak tengok dia kaya raya pula, hartanya banyak. Kalau pekak pula buta, dia cuma cari makan. Dibutakan dia dengan kebenaran. Itulah maksudnya itu. Kalau kita kan menjadikan jin pembantu kita, itu kan haram kan? Nah, jadi teman itu kan haram. Jadi maksud doa itu waqad dimlana minal jinni ma'al iman. Jadikan dia itu patuh kepada manusia. Khodam itu kan pembantu. Dia patuh. Bukan berarti kita berkawan. Supaya dia takut kepada manusia. Karena manusia ini makhluk yang paling mulia. Ya. Wa khadim lana minal jinni ma'al iman. Jadikan dia sebagai pembantu. Sebagaimana Nabi Allah Sulaiman terhadap jin-jin itu. Makanya kok Nabi Sulaiman boleh memang berkawan sama jin. Karena dia Nabi. Kalau awak tak boleh. Karena kita tak ada mujizat. Kalau karomah itu ada tandingannya ya. Kalau mujizat enggak ada. Karomah itu bertanding dia sama sihir. Makanya Nabi Musa main dia sama ahli nujum Firaun, ya kan? Ular kecil sama ular besar, tongkat. Tapi kalau mujizat tak bisa ditanding. Mana bisa ditanding? Mujizat. Nah, kalau wali bisa. Kalau mujizat nggak bisa, itu maka tak bisa ular mereka itu menelan ular Nabi Musa alaihissalam. Mujizat. Tapi kok wali sama wali main? Boleh. Bisa karomah seperti Syekh Bal'am Bal'ura. Kan berimbang kan wali sama wali aulia. Kalau kita ini apa imbangnya? Kalau kita ini agaknya ma'unah, pertolongan. Datanglah orang hari Jumat ngasih rantangan putih stainless. Tengok ayamnya sebelah. Nah itu termasuk ma'unah lah, pertolongan sama kita. Awak pas tak ada makanan datang pula stainless putih. Rupanya dicatatnya awak rupanya. Pembayar limpul itu kan ma'unah lagi. Jadi balaka kan gini. Saya orang Ansari, jemaah itu kan kalau apa pesta diantar ke rumah rantang. Saya tanya, bang dibayar tidak? Saya bilang, langsung aja. Ya kalau sempat ada duit awak bayar masuk dalam absennya apa tak meriah? Tidak tak bayar. Udahlah alhamdulillah saya bilang aman awak. Karena awak tengok besar kali ayamnya. Sebelah. Itu semestinya tak boleh lagi dah itu. Karena sudah tidak lagi sedekah itu. Nak balik-balik modal ya kerja dah sekarang. Pening gitu. Kabarnya di mana, daerah mana kata itu. Tah kota Rantang sama mana? Kenduri, daging dah dijatah. Ada tukang ngambil sepotong. Yang lain bebas. Kok daging itu sepotong ya taruh orang, tak boleh lebih. Nah sepotong. Kok gitu tahu awak? Berapa nasi uga daging? 13, ya kan? Indonesia 5 apa? 1000. Ah, kasih 17. Sekarang nih? Dulu. Ya. Masya Allah, gimana pula begitu? Udah daging tadi 2 inci potong 2 inci dimasak, tinggal 1,5 inci. Awak yang undang ni pandai ke lah awak? Apa tidak? Udah awak tengok kocik 7 masuk, maaf, lebar dan piring. Kemarin katanya beritanya ada pula tukang ngecek. Banyak ada pula awak sampai 3, tapi pula tukang ngecek lagi. Mana lah sekarang akhir zaman ni memang. Ya Allah ya Rabbi. Ada spesial tukang nengok. Ya awak kok 3 pula awak. Sudah tak wajib datang lagi undang. Gitu cuma gitulah. Walaupun dikunjung kan? Hah? Walaupun dikunjung. Tak wajib datang. Apa kunjung? Walaupun dikunjung. Kunjungan gitu? Kan kita ni kunjung. Mana rantang biasa lah ya kan. Berkibon untuk jalan. Tak boleh, tak usah datang.
Kunjungan itu sebenarnya halal tuh, orang tidak ada minta duit, dikasih aja awak dah. Tak minta ya. Cuma dicatat memang dalam absennya ada absennya tuh A, B, C deh. Bulan. Pernah saya undangan ke Tanjung Merawa nih, buat keluarga juga. Jadi saya salamin duit 200.000. Tidak pakai tulis amplop tadi. Apa katanya pesta? Beraninya nggak ditulis ya. Berani kali nggak pakai tulis ya. Astagfirullah. Rupa orang tuh 35 pun Tulis. lemah betul. Berani kali nggak ditulis ya. Gitu gue cakap ya bahasa. Berani kali. Orang ngasih 10 juta, 15 juta nggak pakai tulis. Itu itulah terbiasa tuh. Kita ini hindarilah gitu-gitu kan. Bukan apa Ustaz, kalau tak ditulis bilang orang tua ngasih gopek. Iyalah, setiap tangan menetak, setiap cakap yang salah, bukan tak ada pengadilan Allah, ada. Kalau awak takut juga mesti dibalas di dunia ini, berarti tak yakin awak di akhirat ada pengadilan Allah. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Hakim yang seadil-adilnya adalah Allah. Ini biarlah sekarang sidang Sambo ini biar tukangnya orang. Entah apa dibilang, bukan saya suruh nembak mati, nembak kaki, nembak kepala, biar aja nanti mati. Udah. Tak usah repot-repot mikir kan. Emang gitu udah, diatur semua. Nenek curi semangka 3 bulan. Semangka tidak siap panen. Semangka yang apa lagi? Semangka asobah lagi tinggal. Tahu semangka asobah, semangka sisa. Itu kan yang dulu kan. Nah itu ada nenek ambil kayu kan. Itu juga kena. Astagfirullah. Berkeringat hakim tuh ngetok palu tuh, ngenakan 6 bulan tadi. Berkeringat semangat betul ya. Nangislah nenek tadi. Wes mangan nek belum katanya. Itulah ambil semangka untuk makan. Kok awak kemana nenek itu silap juga nengok nangkap tuh. Iyalah manusia ini kalau udah tak menggunakan akalnya lebih parah dari binatang. Kal an'am balhum adall, lebih sesat daripada binatang. Kalau binatang bajingan yang dimakan kelapa, bajing makannya kelapa. Kok bajingan wayar telepon mun kipas. Kan kalau bajing yang dimakan kan cuman kelapa aja. Kok bajingan habis makan langsung besi-besi rel lagi pas bajingan. Ada sinilah kayak kita datang uang. Ini yang dibilang selalu sama Pak Ustaz sunnah, tapi saya ini minta mati kata Pak Ustaz, apa penyebabnya kita minta? Karena kau ini belum ada. Udah lewat tuh. Apa penyebab ini pertama? Pertama hak hukum yang kedua 6 tuh kan. 6. Itulah di antara. Udah sampai. Bang Lubis kan ada sini ngaji. Hadis Nabi apa Bang Lubis? Katanya orang yang tak sayang kepada kami, apa katanya jangan biarkan katanya penguasa itu dapat kepada Allah dan juga tak sayang kepada kami. Sementara kita tengok kan katanya kayak gitu.